Kemudian tadi Nabi Allah Musa yakhruju, sama kitab Taurat juga yakhruju minad dhalala ilal huda, sama. Kemudian Nabi Allah Isa alaihissalam diberikan sama Allah kitab Injil, isinya kitab Injil sama, yakhruju minad dhalalah ilal huda, mengeluarkan dari kesesatan menuju hidayah dari Allah. Makanya sudah benar, kita kalau pengen benar hidup, deketin Al-Quran, deketin firman Allah, tuh deketin omongan para nabi, deketin omongan para alim ulama. Udah benar itu Pak, itu udah benar. Begitu pula Kangjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diturunin Al-Quran sama Allah Subhanahu wa taala, yahruju minadh dhalalah ilal huda, sama. Jadi dia akan mengeluarkan dari kesesatan menuju ke hidayah. Bahkan ada lagi Kangjeng Nabi yakhruju minaz zulumati ilan nur, akan mengeluarkan dari kegelapan ke terang menerang keimanan. Yang tadinya gelap tentang Allah, gelap tentang neraka Allah, gelap tentang azab kubur. Kalau kita kembali ke Al-Quran jadi terang, kelihatan itu neraka. Ya Allah, siksaan tuh begitu. Makanya kita nggak berani berbuat maksiat ke Allah karena nerakanya kelihatan. Dari mana kelihatan nerakanya? Ya ngaji, hasil ngajinya begitu. Hasilnya begitu. Makanya orang kagak ngaji mah gelap Pak, ngaji. Nggak tahu itu yang namanya neraka, nggak tahu yang namanya surga, nggak tahu yang namanya azab Allah, kagak tahu. Ya Allah, tuh begitu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sama-sama kita muliakan guru kita Bapak Ustaz Ahmad Taufik. Sama kita hormati ketua pembina, ketua umum, dan seluruh pengurus serta jamaah majelis taklim Aqabah yang saya hormati. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah atas segala curahan rahmat pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan banyak umur, masih ada afiat, terlebih-lebih nikmat iman dan Islam, sehingga syukur alhamdulillah Sagal, kumaha informasinya kemana? Berang jam sabaraha? Salawat dari salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW yang diutus sebagai hamba utusan Allah, contoh dan suri tauladan untuk kita semua. Mudah-mudahan dengan mengikuti melaksanakan contoh sunnah beliau, kita bukan saja mengakui Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW, namun juga kita berharap diakui sebagai umatnya sampai akhir zaman, mendapatkan syafaatnya, serta kita berhak mendampingi beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sehat. Jamaah sekalian, Sehat. awali pengajian pagi hari ini, mari kita sama-sama buka dengan pembacaan suratul Fatihah yang kita khususkan untuk kedua orang tua kita, guru-guru kita, jamaah majelis taklim Aqabah yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan dengan fadilah dan wasilah suratul Fatihah yang kita bacakan, Allah Subhanahu wa taala menerima amal perbuatannya, mengampuni segala dosanya, menerangkan bukunya, meluaskan kuburnya, serta kuburnya dijadikan taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bil barakah wal maghfirah
wa bi syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bi karamati ummil Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya video sama kita ikuti lantunan sholawat Nabi. Mudah-mudahan dengan lantunan sholawat Nabi kita berharap segala pintu-pintu langit terbuka, keinginan, maksud dan tujuan cita-cita kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantunan sholawat Nabi dipandu oleh Ketua Umum Majelis Al-Qawah Bapak Nanayor. Allahumma sholli wa sallim Ayat 49. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ya, masih. Ya Bibil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wal thaqalain wal fariqaini biwahin ajabin. Ya Bibil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Bibil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Bibil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Sahabat-sahabat yang saya hormati, selanjutnya sama-sama kita dengarkan penjelasan lanjutan tafsir surat Al-Mulk ayat 49 bersumber dari kitab tafsir Jalalain karangan Syekh Jalaluddin.
Allah sampaikan oleh guru kita Bapak Ustaz Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa alil baiti tahirin azmain sayyulillahi lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Summa ila hadratikut bi rabbani ta'ala oleh sana Samuidin Abdul Qadir Zailani qaddasallahu sirahul ajiju sayyulillahi lahu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Summa ila hadrati khususan haja mu'alif kitab Syekh Jalaluddin Ghafarallahu junubahu wa ja'ala jannata maswa wa bi barakati muallifihi ikdi hajati wa man tabi'ani ikdi hajati wa man tabi'ani syai'ulillahi lahu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Summa ila arwahi abaina wa ummina wa zadina wa zadatina wa masyaihina wa ahibaina wa aqrabaina wa jamil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ghafarallahu junubahum wa ja'ala jannata maswahum sayyulillahi lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Fastajabna lahu wa nazzainahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Allahumma aftah abwabal barakah, Allahumma aftah abwabar rahmah, Allahumma aftah abwabal rizki, Allahumma aftah abwabal jannah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Walaqad ataina Musal kitab la'allahum yahtadun. Waj'alna ibna Maryama wa ummahu wa awwaynahuma ila rabwatin zati qararin wa ma'in. Allahu alam bimuradi. Walaqad ataina, dan sungguh memberikan kami, kata Allah, Musa ingkang jeung Nabi Allah Musa Alkitab ing kitab ayat Taurat tegasna kitab Taurat. La'allahum supaya hum ya utai kaumnya Musa. Kaummu tegasna kaum Musa. Siapa kaum Musa? Bani Israel, yaitu Bani Israel. Yahtaduna, dapat petunjuk semuanya bihi terhadap kitab. Minad dolalati, dari kesesatan. Wa utiha, dan memberikan Allah ing kitab. Badahil laki Fir'aun, setelahnya matinya si Fir'aun, wa qaumihi, dan kaumnya Fir'aun, jumlatan wahidatan, yang jumlah satu. Waja'alna, dan memberikan kami ibna Maryam, ing anak lelakinya Siti Maryam. Siapa anak lelakinya? Isa, tegesna kangjeng Nabi Allah Isa. Wa ummahu, dan uminya Isa, ayatan, ing tanda-tanda atau tanda-tanda kebesaran Allah. Wa awainahuma, dan melindungi kami huma terhadap ibnun dan Maryam, ila rabwatin, ke pelataran yang tinggi dan tenang. Jarak jatin makin, yang mempunyai kekuatan ketetapan. Wamain, dan mempunyai aimaun jarin, wamain, dan mempunyai sumber mata air. Alhamdulillah, muji syukur hakikat ke Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan nikmat sama kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat. Ya, berharga sekali nikmat sehat dari yang diberikan sama Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kalau kita sakit apa ya, nggak bisa datang ke sini. Alhamdulillah, bersyukur. Mudah-mudahan umur kita yang sehat ini dipakai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak-bapak, insya Allah kita mungkin besok ya, insya Allah mungkin besok kita sudah masuk bulan Asyura atau Muharram. Satu Muharram ya, kita bawa besok insya Allah. Mudah-mudahan inilah salah satu bulan yang diharamkan untuk berperang. Kata Allah di dalam surat At-Taubah ayat 36, Allah menjelaskan, inna iddatash syuhuri indallahi isnasyara syahran fi kitabillah yama khalaqash samawati wal ard minha arba'atu hurum. Ada bilangan bulan menurut Allah Subhanahu wa taala, jumlahnya ada 12 bulan. Di dalam kitab Allah jumlah bulan teh ada 12 bulan. Allah menjadikan langit dan bumi, dia menjadikan Allah langit dan bumi. Yang 12 bulan itu ada 4 bulan yang diharamkan untuk berperang. Yang 3 nempel, yang 1 misah. Yang 3 nempel diantaranya Juqodah, bulan Hafid bahasa kitanya. Bulan Hafid, kemudian Julhaji, bulan haji. Kemudian yang 1 lagi Muharram, nih insya Allah besok kita Muharram ya. Yang 1 lagi misah, yaitu bulan Rajab. Di mana keistimewaannya ini bulan Asyura atau disebutnya bulan Muharram. Ini ada puasa di dalam bulan ini, yaitu tanggal 10 Asyura. Puasa kita tanggal 10 Asyura. Ada juga ini ada Asyura, ada Tasyu'a. Kalau Asyura 10, kalau Tasyu'a 9. Jadi ada 2 hari nanti. Kangjeng Nabi ditanya sama para sahabat, ya Rasulullah, kalau kita puasa tanggal 10 bulan Asyura, pahalanya apa? Suila, ditanya Kangjeng Nabi, faqala, kata Kangjeng Nabi, yukaffarus sanatal madiyata. Jadi kalau kita puasa 1 hari nanti tanggal 10 bulan Muharram nih, itu pahalanya menutupi dosa kita setahun yang sudah kelewat. Tutupin tuh yang dosa kecil-kecil, mungkin kita ngelihat si mbak tukang sayur nggak pakai baju, tuh ditutupin Pak. Jadi ditutupin, mungkin kita ngelihat di HP yang telanjang, ditutupin tuh dosanya tuh.
Makanya kita puasa nanti tanggal 10 bulan Muharram. Itu pahalanya, Pak. Kemudian Kangjeng Nabi Muhammad SAW setelahnya tahu bahwa tanggal 10 Asyura itu puasanya Yahudi. Pas biasanya Yahudi itu puasanya tanggal 10. Anggapan dia itu saya mau muasain Firaun, kata si Yahudi ini. Makanya Kangjeng Nabi dikasih tahu, kata Kangjeng Nabi begini, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la in baqaitu ila qabilna subuh min tasyu'a famata qablahu. Jadi Kangjeng Nabi, kata Kangjeng Nabi, kalau umur saya tetap sampai tahun berikutnya saya mau puasa tanggal ke-9. Kata Kangjeng Nabi ini. Cuman Kangjeng Nabinya keburu meninggal sebelum 1 tahun kemudian, sebelum nemu tanggal 10 Asyura yang tahun depannya. Keburu meninggal Kangjeng Nabi. Jadi 2 perkara ini, 2 hari ini kita melakukan puasanya. 1 tanggal 9, kedua tanggal 10. Tuh, tanggal 10. Bahkan Imam Hambali bukan begitu. Kata Imam Hambali begini, somu yaumul Asyura wa khallafu Yahudi wa somu qablahu yauman wa ba'dahu yauman. Kata Imam Hambali, puasa kamu semua bulan Asyura supaya tidak berselisih sama Yahudi. Puasa kamu sebelum tanggal 10 1 hari, setelah tanggal 10 1 hari. Kata Imam Hambali nih. Jadi puasanya kata Imam Hambali 3 hari. Kata Imam Hambali, 1 hari berarti tanggal 9-nya kita puasa. Kemudian tanggal 10-nya, kemudian wabadahu tanggal 11-nya. Ini kata Imam Hambali, terserah Bapak ya. Mau 1 hari ya ada dalilnya, mau 2 hari ya tadi dalil Kangjeng Nabi, mau ke-3 hari juga ada dalilnya. Yang enggak ada dalilnya yang puasanya sepotong tengah hari, nggak ada dalilnya, Pak. Nggak ada dalilnya itu, Pak. Ini mah 3 hari tuh berturut-turut ada dalilnya dua-duanya. Gak usah nanya, kita udah tahu tuh, oh begitu hukumnya. Nah ini amalan bulan Asyura dipuat di kitab Nihayatul Zain karangan Imam Nawawi. Kata Syekh Nawawi Tanahar Al-Bantani, menurut para alim ulama ahli Fadail namanya. Ulama ahli Fadail, sebagian ulama ahli Fadail punya keunggulan masing-masing ini ulama. Entah di fikihnya, di tafsirnya, di di alatnya, punya keunggulan ini. Kata mereka begini, kata mereka, anna amala yaumul Asyura isnasaru amalan. Ada 12 amal istimewanya nih bulan Asyura. Ada 12 amalan yang harus diamalkan di bulan Asyura. 1, sholatu tasbih. Sholat tasbih amalannya nih. Kedua, wasaumu, puasa tadi. Ketiga adalah wasodaqatu, sering bersedekah, atau kita di bulan Asyura ini banyak bersedekah, terutama ke fakir miskin, terutama ke yatim di bulan sekarang nih. Makanya ada istilah tanggal 10 itu adalah lebarannya anak yatim. Kemudian watawasyamu ala iyal. Kita di bulan ini amalannya apa? Watawasyiatu anal iyal. Artinya adalah menyenangkan anak dan istri kita. Jadi kalau bulan spesial nih, yang biasanya makannya sama ikan asin, ganti sekarang Pak, ganti sama daging, sehari sekilo. Tuh, ya. Nah, pahalanya gede ini pahalanya. Kemudian wal iktisal, mandi kita, nanti mandi, besok mandi, saya niat sunnah bulan Asyura. Ya, saya mandi bulan Asyura sunnatan karena Allah Ta'ala. Kemudian ziyadatul alim, jarahi para alim, para guru-guru kita nih. Apa di bulan ini adalah bulan jarahnya ke guru-guru kita, alim, jarah. Kemudian yang ketujuh adalah i'adatul marid. Nengok orang sakit. Nengok orang sakit di bulan ini kita sering-sering. Kemudian yang kedelapan masurasil yatim, mengusap kepalanya anak yatim. Tapi jangan salah wawon. Jangan anak yatim yang sudah dewasa, perempuan yang sudah dewasa, apalagi cakep anak yatimnya. Waduh, diusap-usap kepalanya. Jangan, ini mah yang masih kecil yatimnya maksudnya. Bang Haji begitu tuh, yang masih kecil anak yatimnya. Jangan yang mengkilat-mengkilat, jangan. Yang ke-9 al-iktihal, memakai sifat. Sido tuh pakai sifat laki-laki tuh sunnah. Ya, ini bulan-bulan saum nih, bulan
bulan Asyura. Kemudian wa taklimuju azfar, memotong kuku. Nah, jadi nanti insya Allah besok supaya dapat kesunahan pagi-pagi kita motong kuku. Kemudian wa qira'atus suratul Ikhlas al-Qamaroh. Wah, ini berat. Membaca surat Ikhlas 1000 dalam sebulan ini. Surat Al-Ikhlas itu qul huwallahu ahad 1000 insya Allah lah bisa ya, dikit-dikit aja sebulan kok. Yang ke-12 adalah wasilatul rahmi, silaturahmi. Nah, ini di dalam bulan puasa amalan di dalam bulan Asyura amalan-amalannya tadi. Wa zakarul ulama al yaumil asyura muzayyan lam yakun ligori. Bulan Asyura itu bulan yang dilebihkan sama Allah, terutama tanggal 10 bulan Asyura. Di antaranya tanggal 10 Asyura nanti khalaqa fi Adam dahilul jannah. Dijadikannya Allah sama Nabi Allah, menjadikannya Allah ke Nabi Adam, yaitu tanggal 10 Asyura. Begitu pula dimasukkan ke dalam surganya Allah Nabi Allah Adam tanggal 10 juga. Kemudian beres Kangjeng Nabi Allah Adam kan masuk ke dalam surga, ceritanya ya Pak ya. Gara-gara makan buah khuldi, Kangjeng Nabi Adam diturunkan sama Allah ke bumi gara-gara makan buah khuldi. Kemudian watiba alaihi pihak diterima tobatnya Kangjeng Nabi Allah Adam di bulan Asyura tanggal 10 juga Pak. Perhatiin sama kita ya. Ini istimewanya bulan Asyura. Kemudian bulan Asyura ini adalah tanggal 10 Asyura nanti wa agroqa fil bahri Fir'aun, yaitu ditenggelamkannya sama Allah Subhanahu wa taala Firaun. Tanggal 10 tuh, tanggal 10 makanya orang Yahudi suka puasa tuh Pak. Karena dia Karena dia hari kesedihan dia tuh. Hari kesedihan dia Firaun ditenggelamkannya sama Allah Subhanahu wa taala pada tanggal ke-10 bulan Muharram. Kemudian yang ketiga wa ahraja Yunus minal batinil khut, dikeluarkannya Nabi Allah Yunus dari perutnya ikan nun, bahasa kita nama ikan paus lah Pak, ikan paus dikeluarkan sama Allah. Nah kemudian watiba ala kaum Yunus, bertobatnya kaum Nabi Yunus pada tanggal 10 bulan Haram. Teketin banyak kelebihannya. Kemudian yang keempat wa akhraja Yusuf minal jub, dikeluarkannya sama Allah Nabi Allah Yusuf dari sumur yang tua. Jadi sumur yang tua, Nabi Allah Yusuf sama saudara-saudaranya, kan saudara-saudaranya musyawarah satu bagian, kata saudaranya, udah Yusuf mah kita bunuh aja jangan. Udah Yusuf mah kita tenggelamkan aja jangan. Sebaiknya Yusuf kita masukkan ada ke dalam sumur yang tua. Pada saat itu Nabi Allah Yusuf alaihissalam ketemu sama Kopilah, di mana Kopilah tadi mau nimba air yang nyangkut Nabi Allah Yusuf, dikeluarkannya pada tanggal 10 bulan Muharram. 10 Muharram. Kemudian wawalida Ibrahim alaihissalam, dilahirkannya Kangjeng Nabi Allah Ibrahim alaihissalam pada tanggal 10 juga bulan Muharram. Nabi Allah Ibrahim. Kemudian wanajata minan narpi, diselamatkannya Nabi Allah Ibrahim dari kobaran apinya si Namrud pada tanggal 10 juga bulan Muharram. Nabi Ibrahim, karena Nabi Allah Ibrahim nabi yang cerdas, kemudian rajanya juga hebat, si Namrud rajanya, Kangjeng Nabi Allah Ibrahim dibakar karena nggak mau ngikutin aturannya raja, dibakar. Kemudian setelahnya dibakar, Allah menjelaskan di Al-Quran, ya narukuni bardan wasalaman alal Ibrahim. Api padam kamu, selamatkan Ibrahim. Diselamatkanlah Nabi Allah Ibrahim alaihi salam itu pada tanggal 10 bulan Asyura ini, bulan Muharram. Nah ini. Kemudian wawulida Isa ibnu Maryam, termasuk lahirnya Kangjeng Nabi Allah Isa alaihi salam pada tanggal 10 Muharram. Isa nih, Nabi Isa lahirnya tanggal 10 Muharram. Kemudian warupnya ilas samaipi, Nabi Isa sejarahnya diangkat sama Allah Subhanahu wa taala ke langit. Itu pun terjadi pada tanggal 10 bulan Muharram. Tuh Nabi Allah Isa diangkat ke langit sama Allah pada tanggal 10 Muharram. Kemudian wakas pudoru Ayub, disembuhkannya penyakit Nabi Allah Ayub alaihissalam juga pada tanggal 10 bulan Muharram. Ya Ayub kita kenal sakitnya 18 tahun Nabi Allah Ayub. Suruh ngedonga saat masih tirohmah, ya Ayub engkau seorang nabi, badanmu sudah habis semua, sekarang kau berdoalah ke Allah.
Nabi Allah Ayub kagak mau, malah ngomong begini ke istrinya, istriku, umur saya berapa tahun? 80 tahun. Kemudian sakitnya saya berapa tahun? 18 tahun. Wah, kayaknya malu saya ke Allah. Kagak seimbang antara umur dan musibah yang diberikan sama saya. Tuh Pak, begitu Nabi Ayub mah. Kita mah ya Allah, dikasih sakit 2 hari juga, bau itu doa kita mah. Semujarobat habis semua itu doa. Ya Allah, kita mah ya. Nah, Nabi Ayub 18 tahun sakitnya dia. Nabi Allah Ayub nih malu minta sembuh ke Allah, malu. Ya Allah, karena nikmat Allah yang diberikan sama dia selama 80 tahun gak seimbang. Begitu Nabi, Pak Nabi. Ya Allah, ya. Nah, jadi Nabi Allah Ayub diangkat penyakitnya sama Allah pada tanggal 10 bulan Muharram. Kemudian wa ghafara li nabiyillahi ta'ala Daud bihi. Ngampuninya Allah Subhanahu wa taala karena dosa-dosanya Nabi Allah Daud juga pada tanggal 10 Muharram. Kemudian waroda basaru Yakub, dikembalikannya penglihatannya matanya Nabi Allah Yakub itu juga pada tanggal 10 Muharram. Nabi Allah Yakub terkenal matanya buta. Nah, dilihatkan lagi sama Allah atau dibukakan penglihatannya lagi sama Allah Nabi Allah Ayub pada tanggal 10 Muharram. Kelebihan Muharram. Terakhir wastawat safinatun Nuh ala Jud. Mendaratnya perahunya Nabi Allah Nuh alaihissalam di Jud. Nah, di Gunung Jud lah. Di mana Jud ini? Satu kil mengatakan di mana Jud itu? Bukan Palestina. Si Erdogan, kampungnya Erdogan di mana? Di situ, di kampungnya Erdogan tuh, di situ tuh. Nabi Allah Nuh alaihissalam mendaratnya di situ. Nabi Allah Nuh alaihissalam, kata Allah Subhanahu wa taala, kan kita ceritanya kemarin sudah tahu, Nabi Allah Nuh alaihissalam menyerahkan umatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin nobing surni, ya Allah tolongin kami dari orang-orang yang dimana telah membohongi engkau. Pada akhirnya sama Allah Subhanahu wa taala disiksa kaum Nabi Nuh alaihissalam, dibanjiri kan kemarin ya, dibanjiri. Nabi Allah Nuh ada di dalam perahu, yang dimasukkan ke dalam perahu Nabi Allah Nuh sejodoh-sejodoh. Beres aja mendarat dia di Judi tadi ya, di Judi tadi. Kemudian Nabi Allah Nuh mengumpulkan, ini ceritanya begini. Lamastakorat bi sapinatu yauma asyura qala liman ma'hu. Ketika sudah mendarat Nabi Allah Nuh kan pada lapar tuh semua. Lapar semua. Makanya dikumpulin tuh sisa-sisa makanan yang ada di kapal. Butiran-butiran makanan yang ada di kapal, ada syair, kemudian ada gandrum, ada gandrum, ada beras, ada bubuk-bubuk roti, sampai dapat 7 macam makanan. Makanya si 7 macam makanan tadi dibubur, Pak. Dibubur semua. Buburnya nggak pakai garam. Makanya suka ada nih kalau orang tua dulu untuk mengenang Nabi Allah Nuh, dia ngebubur tanpa rasa. Bubur tanpa rasa, mengenang peristiwa Kanjeng Nabi Allah Nuh pada tanggal 10 bulan Muharram. Itu dibubur, kemudian dimarahkan semua. Pada lapar, orang lapar mah mau ada rasanya kek, mau nggak ada rasanya kek. Ya enak aja orang lapar. Nah, itu menyambut Nabi Allah Nuh alaihi salam. Makanya orang-orang tua dulu tadi sudah dibilangin suka ngebubur. Betul ya. Jadi gitu, jadi itu banyak keistimewaan di bulan ini nih. Insya Allah ya, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan Bapak ya. Atau paling enggak kita puasa 1 hari tanggal 10-nya aja. Kalau enggak bisa mah, kalau bisa syukur pakai tanggal ke-9-nya. Atau lebih syukur lagi kalau kata Imam Hambali tadi 3 hari kita puasa. Lebih syukur lagi. Itu pahalanya tadi ya Pak ya. Walaqad ataina Musal kitab la'allahum yahtadun.
Ini anca kita selanjutnya, kata Allah, walaqad ataina, sungguh sudah memberikan kami ke Nabi Allah Musa al-kitab, yaitu kitab apa namanya? Kitab Taurat. Supaya apa diberikan kitab Taurat? Na'allahum yahtadun, agar mereka kaum Nuh yang iman ke Nuh, yahtaduna, dapat hidayah semua, dapat petunjuk semuanya. Gitu. Jadi Nabi Allah Nuh alaihissalam diberikan Taurat, diberikan kitab Taurat. Tujuannya itu memberikan Allah ke kaumnya Nabi Allah Nuh kitab Taurat itu supaya dapat hidayah semua. Nah ini, makanya nabi-nabi sebelumnya juga sama, yang diberikan mujizat sama Allah. Di antaranya Nabi Allah Daud, kitab Jabur, itu kitab Jabur, yakhrujuna minad dhalalah ilal huda, akan mengeluarkan kita dari kesesatan ilal huda, ke hidayah, ke petunjuk. Di kita kalau kembali ke mujizat Allah, entah seperti kaum Nabi Daud, dia kembali ke Jabur benar. Kemudian tadi Nabi Allah Musa yakhruju, sama kitab Taurat juga yakhruju minad dhalalah ilal huda, sama. Kemudian Nabi Allah Isa alaihissalam diberikan sama Allah kitab Injil. Isinya kitab Injil sama. Yakhruju minad dhalalah ilal huda, mengeluarkan dari kesesatan menuju hidayah dari Allah. Makanya sudah benar, kita kalau pengen benar hidup, deketin Al-Quran, deketin firman Allah. Tuh, deketin omongan para nabi, deketin omongan para alim ulama. Udah benar itu Pak. Ya benar. Begitu pula Kangjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diturunin Al-Qur'an sama Allah Subhanahu wa taala, yahruju minadh-dhalalah ilal huda, sama. Jadi dia akan mengeluarkan dari kesesatan menuju ke hidayah. Bahkan ada lagi Kangjeng Nabi yahruju minadh-zulumati ilan nur, akan mengeluarkan dari kegelapan ke terang-menerang keimanan. Yang tadinya gelap tentang Allah, gelap tentang neraka Allah, gelap tentang azab kubur. Kalau kita kembali ke Al-Quran jadi terang, kelihatan itu neraka. Ya Allah, siksaanku begitu. Makanya kita nggak berani berbuat maksiat ke Allah, karena nerakanya kelihatan. Dari mana kelihatan nerakanya? Ya ngaji, hasil ngajinya begitu. Hasilnya begitu. Makanya orang kagak ngaji mah gelap Pak, nggak tahu itu yang namanya neraka, nggak tahu yang namanya surga, nggak tahu yang namanya azab Allah, kagak tahu. Ya Allah, tuh begitu Pak. Nah, cuman mujizat tadi yang dikeluarkan, yang diturunkan sama Allah Subhanahu wa taala kepada nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu mujizat nabi sepegantian para nabi yang lain, itu mujizat hilang. Dulu Nabi Daud alaihissalam diberikan Jabur sama Allah Subhanahu wa taala beserta kaumnya. Kemudian Nabi Allah Daud alaihissalam, Daud alaihissalam meninggal, Jaburnya hilang Pak. Jaburnya hilang. Timbul lagi syariat Allah, nurunin nabi lagi, Nabi Musa. Diberikan lagi sama Allah Subhanahu wa taala, diturunkan lagi kitab Taurat. Tukil mengatakan kitab Taurat 7 kintal Pak. Beratnya kitab Taurat itu dari batu Pak. Kitab Taurat itu. Ini bingung itu kalau ngaji, ya dibawanya bingung Pak ya. 7 kintal. Gimana coba? Kaumnya juga beda, Musa. Kuat. Kaum Nabi Musa. Tuh kitab Taurat. Nah ini kitab Taurat, Nabi Allah Musanya meninggal, kitab Tauratnya juga kagak ada Pak. Beres, kitab Tauratnya kagak ada. Termasuk kaumnya. Nurunin lagi Allah Subhanahu wa taala Nabi Allah Isa alaihi salam. Siapa kitabnya apa? Injil. Pakai syariat Injil semua. Semua pakai syariat Injil. Tuh Pak gitu. Kemudian Nabi Allah Isa, beres Nabi Allah Isa. Kemarin kita cerita 23 generasi yang berikutnya ada nabi lagi, yaitu nabi siapa namanya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kangjeng Nabi. Bawa lagi dia, diturunkan lagi sama Allah mujizat, yaitu Al-Qur'an. Nah,
Jadi turunnya Al-Quran ini Pak, nggak bakalan habis-habis Al-Quran. Ila akhir kiamat, sampai akhir kiamat. Nggak bakalan ada lagi Nabi. Karena kalau ada yang mengaku Nabi setelahnya Nabi Muhammad, seperti si Al-Musaddiq, ya, itu bohong Pak. Jangan dianggap. Ya Allah, bohong. Nah itu. Bahkan Nabi Allah Isa alaihissalam nanti turun pada akhir zaman itu juga sama Pak. Pakai syariatnya Kangjeng Nabi Muhammad. Enggak pakai syariat Kangjeng Nabi Isa. Nah, ini bedanya Nabi Muhammad tuh, Pak. Ya, ini nih soal Kangjeng Nabi Muhammad. Sedangkan antara jarak Nabi Allah Daud sama Nabi Allah Musa diperkirakan 579 tahun. Jadi Nabi Daud ke Nabi Musa itu perkiraannya 579 tahun. Baru timbul lagi Nabi namanya Nabi Allah Musa alaihi salam. Musa ke Maryam. Dijelaskan yang namanya Musa ke Maryam alaihissalam. Wa baina Imroni abi Musa wa Imroni abi Maryam alfu wasamana mi'ati alf amin. Kira-kira Pak, jarak antara Musa bin Imron terus kemudian Maryam bin Imron itu jaraknya 1800 tahun Pak. Jadi dari Nabi Musa ke Nabi Isa itu jaraknya 1800 tahun Pak. Kemudian beres 1800 tahun jaraknya antara Nabi Allah Isa ke Nabi Muhammad diperkirakan kalau di kitab Sawi 700 tahun. Ada yang mengatakan 600 tahun jaraknya Pak. Dari Nabi Isa ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu jarak-jaraknya Pak. Itu jarak-jaraknya. Makanya kita nih Pak bersyukur jadi umatnya Kangjeng Nabi Muhammad. Bersyukur banget. Nah ini. Kemudian kaum Nabi Muhammad adalah kaum yang paling banyak Pak. Nggak ada lagi kaum yang paling banyak di antara para nabi. Kaum Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita kemarin cerita bahwa manusia nanti di alam mahsyar akan kumpul dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad. Berikut kaum-kaumnya. Kaum orang mah pada ada yang 2 orang kemarin ya, ada yang 70 orang seperti kaum Nabi Nuh ya, ada nih yang cuman suami anak-anaknya aja seperti Nabi Soleh kemarin ya. Tuh Nabi Muhammad banyak kaumnya, banyak kaumnya Nabi Muhammad. Manusia di situ akan ditimbang Pak. Begitu ditimbang berat dia karena dosanya, dia nanya dulu ke nabinya. Muhammad, engkau kenal dengan orang ini? Kenal. Ya Allah, salat qobliyahnya, ba'diyahnya dia untuk mencintai saya. Lewat itu. Bukan lewat kawin doang, bukan. Lewat baca sholawatnya. Ya Allah, kenal saya. Makanya dapatlah Safatul Ujma. Itu Pak, ceritanya begitu Pak. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala ayat selanjutnya, wa ja'alna Maryam wa ummuhu ayatan wa awinahuma ila rabbah. Semua perjuangan para nabi Pak nggak ada yang enak, nggak ada yang lurus, nggak ada. Nabi itu banyak caciannya, banyak makiannya, banyak hinaannya. Bahkan nabi tidak sedikit nabi yang dibunuh Pak. Nabi Zakaria dibunuh, Nabi Yahya dibunuh. Tuh gara-gara apa dia? Menyiarkan agama Allah, menerangkan agama Allah, membawa risalah dari Allah. Orang mah para nabi mah berjuang sampai begitu Pak. Kita mah baru pilak sedikit Pak, udah ngaji aja Pak. Ingat kita perjuangan nabi-nabi kita dulu ya Pak. Ya Allah, ngaji aja. Orang mah nyawa dipertaruhkan demi Allah Subhanahu wa taala. Harusnya begitu tuh Pak, harusnya. Ini mudah-mudahan kita mah keturunan nabi Pak ya. Semangatnya harus ada. Mengkobar-kobar di hati kita semangat. Ingat saya malu saya ke nabi. Itu ke para nabi yang lain. Harusnya begitu Pak. Nah ini juga termasuk Nabi Allah Isa yang kita akan terangkan nih Pak. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ja'alna Maryam wa ummuhu ayatan. Kami menjadikan anak lelakinya Siti Maryam dan ibunya Siti Maryam ayatan, tanda-tanda kemahabesaran Allah. Nabi Allah Isa alaihissalam lahir dari perempuan yang soleha. Namanya Siti Maryam. Dia lahir bigoiri abin, tanpa bapak dia. Nggak ada bapaknya dia. Lianna wiladatahu min goiri abin amrum khariqul adat.
lahirnya ke alam dunia Nabi Allah Isa alaihissalam dari seorang wanita yang soleh yang bernama Maryam tanpa punya bapak dia. Amrun li'adah, amrun khariqul li'adat. Itu adalah perkara yang bukan biasanya, luar daripada biasa. Makanya Al-Quran, ada Al-Quran ayat muhakamah, ada ayat mutasabihah. Nah, ini kita. Ayat mutasabihah diantaranya inna Isa ruhillah. Sesungguhnya Nabi Allah Isa adalah ditiup sama malaikat. Ruhnya itu ditiup sama malaikat. Awas, jangan mengartikan inna Isa ruhillah. Sesungguhnya Nabi Allah Isa adalah ruhnya Allah. Salah, Pak. Ruh di situ adalah malaikat Jibril, ditiup sama malaikat Jibril. Jadi perutnya Nabi Allah, perutnya Siti Maryam ditiup sama malaikat Jibril dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ditiup dia. Nah, ini. Makanya kata tadi ayatnya ayat mutasyabihat. Artinya ayat mutasyabihat ya'rifuna manahu wa la yafhamuna ta'wilahu. Itu ayat mutasyabihat pada dalilnya. Jadi tahu mananya tapi tidak paham tujuannya. Nggak paham kita. Nah, ini ayat mutasyabihat. Yang menurut kita kalau nggak punya suami mah nggak bakalan hamil. Ya, menurut kita. Tapi Allah mau menunjukkan ayatun tadi juga. Mau menunjukkan kemahabesaran Allah. Kemahakekuasaannya Allah. Sekalipun tanpa suami ditiup sama malaikat Jibril, Allah mampu, Pak. Allah mampu. Makanya kita Pak ya, kalau sudah punya masalah kita besar menurut kita mah, insya Allah mah kecil kok. Allah menaruh Nabi Allah Isa tanpa bapak aja mampu di perutnya Siti Maryam. Tuh Pak, harus besar hati kita. Masalah saya mah sedikit dibanding Allah, Bapak maha besar. Tuh Pak begitu tuh. Nah ini keistimewaan Nabi Allah Isa alaihissalam banyak istimewanya Pak. Di antaranya wa'ang jalal Injil tadi. Nabi Allah Isa diturunkan sama Allah, dikasih mujizat yang namanya kitab Injil. Nah, Injil. Apalagi Nabi Allah Isa keistimewaannya yukmaul akmah wa yad'u lahu bisyafati fayubri'u biiznillahi ta'ala. Nabi Allah Isa bisa menyembuhkan orang yang buta, Pak. Ngedoa dia ke Allah Subhanahu wa taala fayubri'u biiznillahi ta'ala, sembuh. Jadi kalau orang yang buta dibawa ke Nabi Isa, itu sembuh Pak. Nabi Isa tuh istimewa Pak. Ya Allah. Nah, kita juga suka ada tuh Pak ya, orang-orang soleh ini cerita nih Pak ya. Cerita Mbah Holil Madura. Ada satu jawara. Si jawara ini keseleo Pak. Keseleo jawara ini. Sakit ya keseleo. Yang dulu mah dia nggak seneng ke siapa? Mbah Holil. Dibawalah ke Mbah Holil, diantar sama orang. Diantar sama ke rumah. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Mama. Aduh, ini Mama udah berhari-hari nih keseleo, nggak sembuh-sembuh ini Mak. Mbah Holil cuman ngedoanya apa Pak? Beres. Buat sembuh Pak. Mbah Holil ngedoanya begitu tuh. Sembuh, beres, buat sembuh. Kemudian sama yang dengar tadi itu, yang nganternya, ada lagi orang yang datang. Mbah Holil udah meninggal nih, Mang. Udah meninggal. Waalaikumsalam, Mang. Kemarin kan tuh Mang nganter jawara ke siapa? Ke Mbah Holil, orang yang keseleo. Ini anak saya keseleo. Tahu nggak Mang ngedoanya? Tahu saya. Coba Mang bacain doanya. Dibacain tuh sama yang dengar tadi. Beres. Wah, sembuh lagi, Pak. Ya Allah. Tuh. Tapi kalau dibacain Haji Agus kagak sembuh sekarang mah. Kagak sembuh. Nah, itu Pak istimewa orang soleh. Orang soleh begitu Pak. Makanya jangan salah kita ngobatin sama orang yang nggak sholat. Ya, malu kita ngaji ya sama orang yang ibadah, yang rajin, yang soleh. Siapa kayak orangnya? Rajin ibadahnya, sholatnya nggak pernah ninggal di awal waktu terus. Nah bawa ke situ tuh Pak. Saya doain nih, baru kita boleh minta doa ke orang soleh. Tuh begitu Pak. Siapa kayak orangnya? Orang soleh. Kemudian istimewanya Nabi Allah Isa alaihissalam yubriul abros. Dia bisa mengobati penyakit kulit Pak. Pokoknya mah yang panu, yang kurap, yang buduk ditiup sama dia sembuh Pak. Tuh. Nah ini istimewanya Nabi Allah Isa alaihissalam. Tapi yang hebat lagi Nabi Allah Jirjis Pak.
Nabi Allah Jirjis, Pak, orang udah gosong ditiup sama dia jadi sembuh. Nabi Allah Jirjis tuh, Pak. Makanya kalau kenapa alasan kamu menuhani Isa alaihissalam? Karena Isa adalah bisa menyembuhkan penyakit kulit. Kalau begitu kamu Nabi Allah Jirjis aja yang lebih istimewa. Nabi Allah Jirjis, orang yang gosong bisa ditiup sama Nabi Allah Jirjis bisa sembuh kembali. Kalau alasannya itu kamu. Begitu jadi dalil Pak itu, Pak. Jadi dalil. Kemudian wa yuhyil mauta biiznillah. Nabi Allah Isa terkenal adalah bisa membangunkan orang yang sudah mati, Pak. Di antaranya yang dibangunkan sama Nabi Allah Isa alaihissalam, Sam bin Nuh. Anaknya Nabi Allah Nuh. Ketika itu ditantang Nabi Allah Isa alaihissalam sama kaumnya, "Hei Isa, setahu saya Nabi itu punya mujizat. Saya ingin tahu mujizat kamu apa?" Dijawab sama Nabi Allah Isa, "Kamu pinginnya apa? Coba dibangunin nih, orang yang sudah dikubur nih." Maka Nabi Allah Isa ngedoa ke Allah, "Ya qabru kum biiznillah." Diizinin sama Allah, "Hei kuburan, berdiri kamu dengan izin Allah." Ahli kuburan berdiri dengan izin Allah. Siapa dia berdirinya? Ditanya sama Nabi Allah Isa, "Man ismuka?" Siapa namamu? Sam bin Nuh. Tuh Pak Sam. 300 tahun tuh Pak. Kemudian dibangunkan sama Nabi Allah Isa, ngejawab tuh Pak. Kemudian nanya lagi Nabi Isa, "Apa yang kamu rasakan di alam dunia masih terasa sampai saat ini? Sudah 300 tahun kamu di dalam kubur." Kata Sam, dicabut nyawa. 300 tahun Sam di dalam kubur dicabut nyawa sama Allah, masih terasa sakitnya Pak. Ya Allah, itu dicabut nyawa. Padahal udah 300 tahun Pak. Subhanallah. Dicabut nyawa Pak. Nah ini Pak ya. Kemudian istimewanya Kangjeng Nabi Allah Isa alaihissalam kaifatukallimu man kana fil mahdi sobiyya. Nabi Allah Isa kecilnya bisa ngomong Pak. Ketika dituhan-tuhankan sama kaumnya, aneh bin ajaib nih orang. Lahir tanpa bapak, makanya dituhan-tuhanin sama kaumnya. Nabi Allah Isa kecil ngomong begini. Kata Nabi Allah Isa, "Inni Abdullah ataniyal kitaba wa jalani." Saya adalah hamba Allah. Kata Nabi Isa, "Bukan Allah, saya hamba Allah." Nabi Isa kecil tuh Pak, yang aturan gak bisa ngomong Nabi Isa tuh Pak. Nah ini Pak, ini kan orang Indonesia mah begitu Pak. Kalau ada orang yang istimewa, ayo pada datang berduyun-duyun. Termasuk yang punya jari itu siapa namanya? Orang Jawa itu dianjlomin jari. Kemana tuh sekarang? Kagak ada kan? Aduh, jarinya dimasukin, wow, jari mujizat segala enak, macem-macem aja ya. Ya Allah. Oh, nah ini Nabi Isa. Kemudian Nabi Allah Isa alaihissalam wa muazzid wa iyazatuhu wa ummuhu min syaitonir rajim falam yakun asyaitunu alaiha sabila. Nabi Allah Isa tidak pernah tersentuh sama emaknya sama setan. Itu istimewanya Nabi Allah Isa. Kalau kita mah setan nemenin kita, ya. Kita mah setan nemenin kita. Kitanya yang nyari setan, bahkan manusia zaman sekarang. Manusianya yang nyari setan. Bukan setannya yang nemenin, manusianya yang nyari setan. Tuh, ya Allah. Nabi Isa mah takut ke Nabi Isa. Karena setan janji nggak bakalan ngeganggu Nabi Allah Isa dan uminya Nabi Allah Isa yang bernama Ibu Maryam. Tuh, Pak. Satu lagi istimewanya Nabi Allah Isa yang kita jelaskan, wa in taqallab wa iz takhluqu minat tini kaihati tayri biizni. Nabi Allah Isa nih Pak, kalau tanah liat nih dibentuk di emplek-emplek sama dia, dibentuk jadi burung, ditiup sama Nabi Allah Isa. Wah, itu burung terbang Pak. Istimewa kan Nabi Allah Isa. Jangan dicoba Pak, jangan. Coba nanti, wah, bapak saya stres ngikutin Nabi Isa. Nabi mah dapat mujizat dari Allah. Kan ditantang sama Nabi ke kaumnya. Coba, mujizat kamu apa? Bikin tanah coba dari tanah liat. Bikinlah Nabi Allah Isa dari tanah liat, dibentuk burung sama Nabi Allah Isa. Kemudian si tanah yang dibentuk Nabi Isa ditiup, wah, dikasih ruh. Terbang dia Pak. Nabi Allah Isa. Segitu banyaknya Pak mujizat Nabi Allah Isa ya. Keistimewaan Nabi Allah Isa banyak. Tapi kaumnya Nabi Allah Isa, Allah menjelaskan di Al-Quran. Faqala alladzina
ladzina kafaru minhum in haja illa sihrun mubin. Kaum Nabi Allah Isa malah ngomong orang yang kufur, in haja illa sihrun mubin, itu sihir yang nyata, semua nyata. Sihirnya Musa, sihirnya Isa, bukan begitu Pak. Udah kalah aja dia, ngaku sihir dia. Sihir itu, begitu Pak. Ya Allah, kalau orang belum dapat hidayah memang susah. Kurang gimana hebatnya Abu Jahal Pak, Abu Lahab yang didakwahin langsung sama Kanjeng Nabi Pak, dakwanya Kanjeng Nabi langsung. Tapi yang lantaran dia nggak ada hidayah dari Allah Pak, nggak iman dia ke Allah. Si Abu Lahab, si Abu Jahal, padahal gurunya Kanjeng Nabi langsung mau gimana tuh Pak? Nggak iman tetap. Makanya hidayah itu mahal harganya Pak. Nempel di badan kita. Kita mah jauh sama Nabi Pak ya. Jauh sama Nabi. Tapi kita cinta ke Nabi. Cinta ke Allah. Ya, cinta ke amal soleh. Pak, kita mau bersyukur ke Allah. Itu hidayah yang mahal buat kita Pak. Jaga sama kita itu hidayah itu Pak. Nah ini Pak tentang hidayah. Kemudian Pak di sini dijelaskan lagi kata Allah Subhanahu wa taala selanjutnya, wa atainahuma ila rabbah jatil qarari wa ma'in. Kami melindungi Maryam dan Isa alaihissalam ila rabbah, di tanah yang tinggi yang tenang. Karena apa? Pada waktu itu kira-kira tanah yang tinggi yang tenang di daerah kita di mana Pak? Di puncak. Kira-kira di puncak gitu ya. Tenang, adem, nyantai. Itu ditaruh di situ sama Allah. Nabi Allah Isa dan uminya. Maksudnya Bapak, pada waktu itu Nabi Allah Isa terkenal punya musuh namanya Raja Yudas. Di mana ini bekas muridnya satu kawal mengatakan, waduh, dia merangin Nabi Allah Isa bertubi-tubi terus menerus, bahkan mau ngebunuh Nabi Allah Isa alaihissalam. Makanya Allah selamatkan Nabi Allah Isa di tempat yang tinggi. Tempat yang tinggi yang tetap wamain, yang ada sumber mata airnya. Tinggi juga ada sumber mata airnya. Ya puncak lah, kira-kira di sini ya, puncak. Nah, jalika zaman kana yak taqabbala paharibat bihi ummutil karobwah. Bahkan tafsirannya begitu, Pak. Jadi yang Nabi Allah Isa tujuannya mau dibunuh sama musuhnya Nabi Allah Isa. Di mana dia pahribat lahu ummutil karobwah, maka dialihkan sama Allah Subhanahu wa taala Nabi Allah Isa beserta uminya ke pelataran yang tinggi yang tenang. Diamanin sama Allah, Pak. Berapa lama dia Nabi Allah Isa di situ? Wa makasafia isnai asarota sanatan. Selama 12 tahun lamanya, Pak. Bukan perbuatan sebentar. 12 tahun Nabi Allah Isa diungsikan sama Allah biar tenang dia, Pak. Pak, orang mah 12 tahun hijrah di perkampungan ke gunung, Pak. 12 tahun lamanya Pak Soleh. Ya Allah. Ngikutin, sedangkan risikonya di gunung, makanan pasti kagak ada, udah jelas Pak ya. Makanan kagak ada. Apa makannya Nabi Allah Isa? Daun-daunan, Pak. Daun-daunan dilalap sama Nabi Allah Isa. Tuh ya, daun apa aja tuh dimakan. Yang ada di hutan tadi. Pucuk nangka dimakan, pucuk kopi dimakan, hori dimakan, semua dimakan. Santri mah tahu yang begitu mah, kecuali daun pulus jangan dimakan, Pak. Bahaya. Kalau daun pulus dimakan, bahaya. Nah, semua dimakan. Tujuannya apa? Untuk menyambung hidup. Itu Nabi Allah Isa tuh, Pak. Ridho lillahi ta'ala dia. Nah, hatta halaka jalikal muluk, hingga mati musuhnya Nabi Allah Isa. Baru Nabi Allah Isa tuh turun. Itu begitu penjelasan Nabi Allah Isa alaihi salam. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan ada hikmahnya untuk menyemangati kita ibadah ke Allah. Kita mah belum seberapa Pak ya dibanding para nabi-nabi kita. Ya Allah, itu perjuangan untuk ibadah ke Allah segitunya, sehebatnya begitu. Kita harus kobarkan lagi, Pak. Semangat lagi terus-menerus ya. Apalagi di bulan Asyura ini tadi banyak amalan-amalan yang kita amalkan. Mudah-mudahan ada faedahnya. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Demikian teman sekalian.
penjelasan lanjutan tafsir surat Al-Mu'minun ayat 49 diawali dengan kisah para nabi di bulan Muharram. Dengan meyakini, mengisahkan, menyerahkan sebetulnya diri kita masing-masing kepada Allah Subhanahu wa taala. Para nabi pun diselamatkan dari berbagai musibah pada bulan Muharram. Oleh karenanya dengan penjelasan tadi, yuk sama-sama kita perhatikan bahwa Selasa akan kita tempuh atau kita temui tahun 1448 Hijriah. Oleh karenanya, yuk kita sama-sama ingat dengan pesan guru kita dengan berbagai ibadah yang tadi disampaikan. Demikian jemaah sekalian. Sebelum kami lanjut dengan barangkali ada yang bertanya, ada informasi dari Ketua Komisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka menyambut 1 Muharram, Majelis Taklim Al-Quran khususnya para pengurus ingin mengajak para jemaah untuk zikir bersama redaksi dosa pada malam hari ini, yaitu dimulai dengan sholat maghrib bersama, zikir bersama, sholat isya bersama, serta ditutup dengan makan bersama. Oleh karena itu, marilah kita isi kegiatan-kegiatan kita dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu, kami mengajak seluruh para jamaah untuk hadir pada malam ini. Dan yang kedua, insya Allah pada bulan September kita akan melaksanakan kegiatan kita, yaitu Qur'an, yang insya Allah di bulan ini kita akan survei untuk meringankan kegiatan kita bagi jamaah yang ingin mengikuti kegiatan bersama global bisa menghubungi Bapak Wakil dengan menyicil. Marilah kita ikuti kegiatan-kegiatan Majelis Taklim Al-Quran, yaitu kita solidkan lagi barisan kita supaya kita menjadi jamaah yang selalu solid dengan mengikuti kegiatan-kegiatan Majelis Taklim Al-Quran. Segitu saja. Mulai bisa teman-teman. Jadi standby maghrib ya. Oke, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah sekalian, mengenai waktu sudah berada siang, kami mohon maaf bila kami sediakan sesi pertanyaan. Oleh karenanya, yuk sama-sama pengajian kita tutup dengan doa waktu majelis, diawali dengan doa sujud istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi Allahumma anta la rabbi ilaha illa anta la ilaha illa anta khalaqtani wa khalaqtani ana 'abduka wa ana wa abduka ana ala wa ahdika ala ahdika wa wa'dika wa wa'dika mastata'tu mastata'tu a'udzu bika a'udzu min bika syarri ma min sana'tu syarri ma sana'tu a'udzu laka bi laka ni'matika bi ni'matika alayya alayya wa a'udzu bi dhanbi aku bijambi faghfirli faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan pembacaan doa maka berakhir pengajian pagi hari ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf kekurangan. Untuk kebersamaan, kebersihan, keindahan majelis ini, gelas yang ada di depan jamaah sekalian untuk diletakkan di depan sana, dan jangan lupa pula kita ibadah dan Quran dengan sholat 2 rakaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, kira ada. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah.
Salam